Awal mula begitu dapat perintah dari Jakarta untuk Helsinta peduli hari Natal dan juga tahun baru 2023 itu berpikir harus kemana, cari panti asuhan untuk teman-teman saudara kita yang beragama Nasrani yang ada di kota Palembang. Awalnya langsung hubungi tim, kumpulin teman-teman di kantor, di redaksi Helsinta Palembang dan seluruh kru untuk mencari panti asuhan yang bisa dikunjungin. 1 hari 2 hari keliling-keliling kota Palembang, dari panti asuhan 1 ke 2 itu jumlah anak panti yang nggak terlalu banyak, paling banyak paling 10, 5, bahkan ada yang 1 orang. Dan alhamdulillahnya begitu kita berkunjung ke gereja yang lokasinya nggak jauh dari kantor kita di Sukojo, itu dikasih petunjuk untuk datang ke panti asuhan Pasang Surut atau Santa Maria yang lokasinya itu aku pikir dekat di kota Palembang ini, namun ternyata harus menempuh perjalanan kurang lebih 84 km dan itu di luar kota Palembang, yaitu di Kabupaten Banyuasin, tempatnya di Muara Padang atau daerah transmigrasi. Helsinta Peduli, semangat datang! Nah, cerita lainnya adalah selain itu menyiapkan dan akan berkunjung ke panti asuhan mana, kita juga harus menghabiskan uang 30 sekian juta tadi untuk belanja dengan total 25 orang anak panti. Ya, karena memang itu harus diseluruhkan dengan baik, dengan makan waktu kurang lebih 2 hari, kita ekstra dari pagi, kemudian siang siaran, lanjut malam untuk belanja, mulai dari kebutuhan sekolah, kemudian perlengkapan sekolah, baju untuk mereka merayakan Natal dan juga Tahun Baru, kemudian juga harus belanja sembako dan sebagainya. Dan syukurnya adalah tim Helsinta Palembang kompak sekali. Begitu mendapatkan perintah dari Jakarta untuk bisa menjalankan tugas ini, kita semua rapat, kita meeting, kita diskusi, dan kita jalankan sama-sama hingga akhirnya bisa sesuai dengan target dan keinginan. Selain dari barang sembako, nah ini juga ada yang menarik nih. Jadi pada saat kita beli kebutuhan pokok, terutama barang sembako ini, pada saat bayar di kasir, karena memang jumlah yang kita beli cukup banyak banget bahkan gitu ya. Jadi ngiranya, ini cerita lucunya ya. Jadi ngiranya itu atau kasirnya itu ngira ini kita belanja untuk barang serah-serahan gitu. Sampai ditanya siapa yang mau nikah gitu ya sama kasirnya, karena banyak banget gitu ya. Ini kayaknya seneng banget nih calon mempelai wanitanya nih kalau seandainya dibelanjain segini banyaknya gitu ya. Terus kapinnya dilacak. Ya, perjalanan tanggal 24 Desember kemarin sebenarnya saya cuti. Ya, dikarenakan dalam tugas tim Helsinta, ya saya ikut serta di sana. Dan dalam perjalanan dari kantor untuk menuju tempat panti asuhan Kabupaten Banyuasin, banyaklah perjalanan yang saya dapat di sana. Terutama baru pertama kali itu ke daerah sana. Di sana sangat jauh, lumayan perjalanan dari Palembang ke sana 84 km. Banyak perkebunan di sana, perkebunan sawit, perkebunan karet, dan jalannya banyak yang berlubang. Di sini perjalanan dimulai. Sekarang kita sudah masuk jembatan Muara Padang dengan perjalanan yang cukup panjang, lewat jalan jelek, jalan bagus. Ini dulu kabarnya jelek, sekarang sudah bagus, alhamdulillah. Sudah mulai
dicor dan bisa dilewati oleh kendaraan. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi panti asuhan yang kita akan tuju. Dan ini sebenarnya menuju ke panti asuhan ini bisa lewat dua jalur. Yang pertama jalur darat, yang kedua jalur sungai. Ya, biasanya mungkin mereka kalau lewat sungai di sini. Alhamdulillah serang kita untuk El Sinta masih terdengar di jarak yang cukup jauh di wilayah Banyuasin, tepatnya di daerah Muara Padang. Dengan perjalanan estimasi waktu 2 jam, ini lebih dari 2 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 84 kilo, kurang lebih segitu lah pokoknya ya. Semangat, kita akan berikan bantuan ini, khususnya menyalurkan bantuan dari rekan-rekan para dengan pendengar Sinta untuk anak panti asuhan di wilayah Panti Asuhan Santa Maria atau Panti Asuhan Pasang Surut, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Semangat! Pas nanti mobil kak, ya Allah, gak terbiasa lewat sini, banyak loh jembatan itu. Jadi kok, bro. Iya. Tekan aku rasanya. Kan kak, nggak biasa di sini kan? Maaf, ini kita lewati ya. Wah, jembatannya nih, lihat nih. Lokasinya tidak sangat menguntungkan, kecil. Cukup satu mobil yang lewat. Mendebarkan. Saya sedikit rubuh-rubuh. Pecah-pecah katanya. Sudah lewat, aman. Lanjut, jalan lagi. Dengan baik-baik alam raya. Sesampainya kami di Panti Asuhan Santa Maria, kami disambut begitu hangat oleh Ketua Panti Asuhan Romo Ari. Di sana kami disuguhkan minuman, terus dikasih gorengan, agar dan lain sebagainya. Setelah itu kami persiapan untuk siaran. Nah, setelah siaran kami di sana membagikan santap siang bersama dan membagi-bagikan bantuan untuk anak panti asuhan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Ya Muhammad dan juga pendengar serta netizen, kali ini tim El Sinta Peduli Palembang berada di Panti Asuhan Santa Maria yang lokasinya berada di RT 17 RW 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, guna menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta untuk anak-anak yatim piatu dan juga kaum duafa dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Adapun bantuan yang kami salurkan dari pendengar El Sinta dengan total uang senilai 30.058.872 dan kami salurkan langsung kepada salah satu perwakilan panti asuhan dengan Romo Vincenzius Aristiono dan juga disaksikan oleh seluruh anak-anak panti pada siang hari ini. Untuk para pendengar El Sinta dimanapun berada, kami keluarga Panti Asuhan Santa Maria mengucapkan banyak terima kasih. Karena kasih, berkat, dan lain sebagainya pasti dengan cinta yang tulus, kami mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disalurkan lewat radio El Sinta. Kami tidak bisa membalas banyak hal, yang pasti kami berdoa untuk kebaikan para pendengar El Sinta dan untuk semua direksi di radio El Sinta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle
jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time. Setelah itu kami membagikan makan siang bersama. Terus kami juga diajak oleh ketua panti asuhan Romo Ari untuk makan siang bersama di sana. Setelah itu kami diajak berkeliling-keliling panti asuhan, melihat hasil kebunnya, terus tempat masaknya, terus halaman dan taman-taman di sekeliling panti asuhan. Dan kami di situ dengan jarak yang sebegitu jauh, kami mendapatkan sesuatu hal yang tidak terduga. Apa itu? Pemandangan yang indah. Kalian harus lihat ini. Ini tempat satu-satunya di Palembang yang tidak akan kalian temui dimanapun. Dan kami warga Palembang pun sebelum tidak tahu. Karena ini kami mendapatkan. Dan ini suatu kebanggaan juga dari saya, karena kalau misalkan tidak ada kegiatan ini, mungkin saya tidak pernah punya kesempatan untuk berbagi ke teman-teman Kristiani untuk merayakan Natalnya. Dan harapannya ketika saya ikut kegiatan ini, El Sinta juga turut membagikan bantuan-bantuan ini, kita juga ikut serta membantu teman-teman panti asuhan untuk bisa tetap merayakan hari Natal dan Tahun Baru dengan ceria, dengan hal-hal yang sudah diberikan oleh El Sinta dan dari pendengar El Sinta. Tentunya kita berharap bantuan-bantuan yang diberikan oleh teman-teman dari masyarakat, dari pendengar El Sinta, dari netizen itu bisa tersalurkan dengan baik. Kami hanya menyalurkan dan ini batas kemampuan kami. Jika kami masih ada kurang di sana sini, kami berusaha untuk bisa menutupi di lain kesempatan dengan harapan teman-teman semua pendengar El Sinta yang sudah menyalurkan bantuan Anda bisa kami salurkan dengan baik, dengan orang yang tepat dan tujuan yang mulia pula. Terima kasih.